calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini insya Allah kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 berkaitan dengan observasi coaching. Perkenalkan, saya Wahyu Sumi Lestari dari SMP IT Al-Madinah dan Ibu Fia sebagai coach, kemudian Pak Wahidin sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya kan Bapak sudah mengkonfirmasi kepada saya ya Pak ya, kalau hari ini Bapak akan melaksanakan coaching, betul? Betul Ibu. Ya, Alhamdulillah kalau gitu. Untuk persiapan coaching hari ini apakah sudah dikonfirmasi ke coachingnya Pak? Alhamdulillah sudah kami konfirmasikan berkenaan tentang coaching hari ini, dan insya Allah nanti setelah saya minta arahan dari Ibu, nanti saya akan panggil coaching. Sebelum pelaksanaan coaching ini saya akan mengajukan 1-2 pertanyaan Bapak sebagai praobservasi, apa boleh? Boleh Bu, silakan. Pertama, terkait rubrik penilaian Bapak, apa yang akan Bapak gunakan? Baik, rubrik penilaian yang akan digunakan pada kesempatan atau kegiatan coaching hari ini yaitu diantaranya 1, melaksanakan konsep tirta, di mana adanya tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, serta memenuhi kompetensi sebagai coaching. Di sini kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan, bahwasanya kompetensi coaching itu kan ada 3 ya, ada present, kehadiran penuh ya, kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan terbuka atau pertanyaan yang berbobot. Nah, yang ingin saya lebih kembangkan itu adalah berkenaan tentang mendengarkan aktif. Itu. Terus kemudian bagian kompetensi mana yang lebih spesifik akan Bapak observasi di coaching hari ini? Baik. Mohon izin Bu, di 3 kompetensi itu ada kiranya yang ingin mohon izin Ibu lebih mengamati kepada saya berkenaan tentang kompetensi mendengarkan aktif, karena di mendengarkan aktif itu posisinya kadang khawatir ada miskomunikasi dan salah tafsir. Jadi mohon izin nanti ketika kompetensi mendengarkan aktif Ibu mohon izin lebih untuk diobservasi. Oke, siap. Nah, terkait indikator ketercapaian tujuan Pak, ini apa nih indikator dari ketercapaian tujuan yang ingin Bapak capai? Indikator ketercapaian coaching pada kesempatan hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa si coaching itu memahami permasalahannya dan dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi saya itu hanya bisa membantu sebagai mitra saja. Ya, baik, kalau begitu Pak Wahid, silahkan dilaksanakan hari ini, dipanggil rekannya, semoga berhasil dan tujuan dari coaching hari ini tercapai ya Pak ya. Baik, insya Allah nanti kami akan langsung melaksanakan coaching tersebut dan mudah-mudahan menjadikan kebaikan dan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan baik oleh observasi tersebut. Begitu saja Pak Wahid, Baik. saya undur diri. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pia. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Perasaan sih sekarang agak kurang enak ya. Kurang enak kenapa ini? Iya, ada sesuatu sih yang makanya kemarin saya minta coaching ya Pak, karena ada sesuatu yang pengen saya selesaikan sepertinya. Baik. Ya Bu Pia, alhamdulillah kita bisa bertemu ya pada hari ini sesuai dengan permintaan Bu Pia. Ya insya Allah nanti saya mudah-mudahan bisa bantu ya berkenaan tentang coaching kita hari ini tentang permasalahan yang ada di dunia ya. Sebelumnya apa nih yang menjadikan tujuan kita percakapan kita nih hari ini? Kira-kira apa nih yang mau dijadikan sebagai perbincangan kita, agenda kita tentang apa? Saya itu mau cerita tentang ini Pak, tentang murid saya, ada 2 orang ya. Saya saat ini selaku wali kelas nih ya. Jadi ada
ada dua anak saya nih di dua mata pelajaran itu suka buat gaduh Pak, suka bercanda, nggak mengerjakan tugas, keluar kelas. Jadi itu yang membuat saya tuh khawatir ya, ini anak khawatirnya nilainya jadi jelek, prestasi belajarnya menurun gitu Pak. Makanya kemarin dua guru itu tuh Pak sudah konfirmasi ke saya, Bu Fia tolong dong ini anaknya ya ditangani ya. Saya kan selaku wali kelas harus menangani ya Pak ya. Betul. Jadi yang jadi pemikiran saya ini di dua anak ini kenapa cuma di dua pelajaran gitu begitunya gitu. Oke, baik. Kemudian apa nih yang menjadi harapan Bu Fia selesai kita nanti perbincangan nanti? Apa harapannya? Kalau harapan sih saya inginnya masalah si dua anak itu terselesaikan ya Pak, menemukan solusi yang tepat ya, baik bagi anak maupun bagi guru bersangkutan gitu. Jadi ya tercipta pembelajaran yang nyaman lah untuk anak gitu. Baik. Nah, dari dua anak tadi yang Bu Fia sampaikan, ya, yang sering membuat gaduh di dalam kelas, Ibu Fia selaku wali kelasnya kan, selaku wali kelas otomatis kalau menjadi selaku wali kelas si dua anak tersebut berarti mengikuti pembelajaran itu bukan hanya di guru wali kelasnya. Nah, maka dari itu Bu Fia mengetahui anak tersebut itu melakukan kegaduhan dan sebagainya, apakah sebelumnya mendapatkan informasi dari rekan sejawat atau bagaimana? Itu langsung pengaduan ya Pak dari dua guru ya, guru IPA sama guru TIK ya. Mereka berdua meng-WA saya nih, Bu Fia nih tolong anaknya seperti ini difoto ya. Nah, kemudian dikasih tahu kronologinya gitu. Sempat saya temui juga gurunya ya. Memang kedua anak itu memang kalau di kelas yang pelajaran 2 itu tuh kalau nggak berisik bercanda Pak ke toilet lama ya, muter ke kantin dulu ya, kalau enggak ya gitu Pak berisik gitu. Karena kadang-kadang kalau gurunya nanya dia jawabnya asal bunyi gitu. Sesuai dengan pengamatan Bu Fia nih sebagai wali kelas ya, apa penyebab si dua anak tersebut melakukan demikian? Itu kan saya sudah jadi wali kelas sudah 6 bulan ya Pak ya, udah 6 bulan lah, ini 1 semester ya, udah sempat bagi rapat juga. Si dua anak ini memang dari segi karakter itu memang agak lincah kali ya kalau anak gitu tuh, dia aktif yes ya. Jadi anaknya tuh nggak bisa diem gitu ya, diem di tempat dulu tuh tidak gitu. Terus suka bercanda Pak memang gitu ya. Kalau saya kan selaku wali kelas ya sekaligus guru BK-nya, saya juga masuk kelas ya Pak. Kalau di bahasa sih mereka seru-seruan ya, karena memang kalau kelas saya itu kan belajarnya tuh tidak mungkin ya harus mencapai kompetensi seperti guru-guru ada penilaian ada apa. Kalau kelas saya itu mungkin bisa dibilang lebih ke pemahaman diri ya secara psikologis gitu. Makanya di kelas saya sih mereka ikut-ikut aja, seneng-seneng aja gitu ya. Dan kalau yang saya dengar dari dua guru ini, dia bilangnya ya Bu Fia katanya kalau udah sejam nih tuh nggak bisa diam, mulai tuh berdiri muter-muter ke teman-temannya gitu ya. Kalau yang TIK tuh nggak ngerjain tugas Pak nih. Oke, baik. Berarti dua anak tersebut itu satu yang pertama tadi ketika pelajaran TIK suka keluar kelas atau muter-muter di dalam kelas. IPA sama TIK sama aja tuh Pak. Ya, jadi ketika pelajaran IPA sama TIK enggan melaksanakan tugas, enggan melaksanakan tugas, kemudian sering bercanda gitu kan. Betul Pak, iya. Nah, bagaimana tindakan guru tersebut menurut laporan yang ke Bu Fia sampaikan dari guru TIK tersebut, kemudian guru IPA ya berkenaan tentang keadaan si anak tersebut, apakah guru tersebut IPA dan IPS itu sudah melakukan tindakan kepada dua anak tersebut sebelumnya? Kalau komunikasi saya sih Pak dengan kedua guru itu ya, mereka sih sudah menegur ya, tolong diam di kelas, kerjakan tugasnya, dikasih waktu juga Pak ya. Jadi anak-anak yang lain itu mencatat ya, dia berdua nih masih dalam sesi kerja tugasnya harus dibawa ke rumah gitu. Jadi sebenarnya dua guru itu sudah memberikan kesempatan gitu ya, tapi memang mereka tuh lebih tidak mau ngerjain gitu Pak. Jadi mereka malah main gitu ya, malah ketika gurunya fokus sama yang sudah ngerjain tugas, dia tetap aja bercanda gitu si dua anak ini. Mereka tuh sebangku ini Pak.
Jadi sebangku sering bercanda. Betul. Nah, tapi guru yang bersangkutan itu tindakan yang dilakukan tadi bagaimana tindakannya? Tindakannya sih Hanya melempar ke wali kelas saja atau bagaimana? iya sepertinya begitu ya Pak. Jadi dia bilangnya sudah menegur ya. Tadi saya bilang ya Pak, dia sudah memisahkan dua anak di pojokan di depan ya, supaya ngerjain tugas dulu. Jadi teman-teman itu bisa fokus dengan kegiatan yang harusnya dilakukan di hari itu ya. Anak mereka nggak pernah ngerjain tugas Pak ya. Sudah dipisahin nih Pak, tapi tetap aja gitu ya ngerjain tugasnya lama gitu ya. Nanti kalau misalnya gurunya keluar nih misalnya mungkin dipanggil kepala sekolah, tadi ikut keluar tuh Pak si anaknya yang kedua. Seberapa parah sih si tindak kenakalan si anak tersebut menurut wali kelas? Kalau menurut saya sih itu karena saya guru BK ya Pak, mungkin pandangan saya berbeda dengan guru mata pelajaran ya. Kalau menurut saya di tingkat kenakalan itu sih 7 ya, bukan yang tinggi gitu ya, biasa jalan 6-7 lah gitu. Ya bukan yang tinggi sampai 10 gitu Pak. Baik. Nah, dari kenakalan-kenakalan yang terjadi, menurut pengamatan Ibu sebagai wali kelas, apakah peran orang tua, bagaimana peran orang tuanya itu terhadap dua anak tersebut? Apakah si anak tersebut itu mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya? Apakah termasuk daripada keluarga yang broken home atau yang kurang prasejahtera atau bagaimana itu si anak tersebut? Ya kalau dari keadaan keluarga ya Pak, saya kan punya data ya. Kalau based on data itu memang yang pertama nih yang saya sebut A saja ya Pak ya, si A ini memang dari keluarga prasejahtera, maksudnya dari KKNTM ya, KKNTM kelas 10. Yang satu lagi ini Pak, ini keluarganya ini yang bapak ibunya berantem terus gitu. Jadi si bapaknya itu wartawan Pak, wartawan juga ya, kurang ramah lah sama sekolah juga gitu ya. Jadi guru juga sepertinya bisa jadi karena tahu dia anaknya si ini bisa jadi apa, mungkin saya sih mudah-mudahan sih tidak ya, cuma gurunya aja sih gitu. Karena anak wartawan ya suka tahu lah Pak, kalau sekolah negeri ya suka macam-macam ya gitu. Dan anak ini juga Pak kalau ngomong gitu Pak ya, kalau dia nggak minat ya itu tuh ngomongnya tuh kayak hah gitu si Erni ya yang anak wartawan tadi saya bilang gitu. Oke, dari kenakalan si dua remaja tersebut atau anak Bu Silvi yang di kelas ya, tindakan apa saja yang sudah Bu Silvi lakukan untuk kedua anak tersebut untuk menanggulangi atau meminimalisir daripada kenakalan si anak tersebut? Kalau saya pribadi sudah panggil ya Pak ya, saya tanya kamu kenapa itu begitu di kelasnya TK sampai IPAS gitu ya pelajaran itu, katanya kelamaan Bu jawabnya sampai 3 jam, udah capek saya gitu ya. Terus kenapa bercanda terus? Iya Bu, karena capek, kita nggak bisa lihat, kita bosen Bu, karena kita nggak ngerti pelajarannya tuh apa gitu, karena nggak paham pelajaran dia bosen, dia bercanda gitu Pak. Oke, baik. Bagaimana peran orang tua? Ibu melibatkan orang tuanya tentang kenakalan yang terjadi? Kalau orang tua itu memang sebelum kasus yang ini tuh memang dia pernah ada kasus sebelumnya ya pas dua anak ini ya. Sudah saya panggil orang tuanya gitu ya, dan komunikasi ini kan kasus baru lagi ya gitu. Kalau kemarin itu dia kasusnya bolos, nomor 2 dia bolos gitu ya. 2 hari kalau salah itu udah saya tangani. Nah sekarang yang gaduh nih ya. Terus saya sudah pernah komunikasi juga Pak setelah saya tanya anaknya. Saya ngomong sama orang tuanya, Bu ini anaknya seperti ini. Kalau si A sih Pak bilangnya baik Bu, nanti saya bilangin gitu ya, saya kasih tahu ya, saya nasihati. Tapi kalau si satu lagi nih si R ya, si R ini memang ibunya tuh kurang bisa diajak kerja sama. Jadi bapaknya yang wartawan selain saya WA ya. Saya belum ketemu langsung nih Pak Wahid nih, baru saya WA aja. Jadi saya bilang Pak ini anaknya gini. Ya bapaknya malah bilang hukum aja Bu, suka-suka ibu, hukumnya kemana gitu ya. Jadi kan tapi saya bilang begini Pak, kalau anak itu dihukum di sekolah mah pasti sudah gitu ya, maksudnya diberikan treatment di sekolah sudah gitu ya, tapi kalau dihukum sih tidak, kata saya gitu. Bapak juga di rumah kan harus punya inilah maksudnya kolaborasi lah gitu, di rumah mungkin bisa dinasihati gitu. Oke, berarti tentang permasalahan dua anak tersebut di kelas Bu Pia sudah pernah melibatkan orang tua baik komunikasi WA gitu kan, berkenaan tentang kenakalan si anak tersebut. Apa ada rencana untuk memanggil orang tua secara langsung ke sekolah?
untuk tindakan kedua anak tersebut? Bisa sih Pak ya, saya juga pengen panggil orang tua nih ya kalau misalnya masih seperti ini, karena memang tapi mungkin kalau menurut saya kurang dalam sepertinya nih menggali si anak ya, menggali dua anak ini permasalahannya itu apa tuh kurang dalam gitu ya. Jadi apa sih kamu kenapa gitu, bosan tuh apa gitu, nggak saya gali ya, cuman saya bilang coba deh kamu belajarnya lebih rajin gitu ya, lebih ke masukan gitu ya, mungkin bisa jadi si anak juga menyepelekan gitu ya, akhirnya tetap terulang gitu. Mungkin pertama sebelum ketemu orang tua langsung ya Pak, saya mau coba menggali anak lebih lanjut dulu deh ya, dia permasalahannya apa gitu, masalahnya apa, kemudian kenapa dia bosan. Mungkin saya bisa mulai dengan identifikasi profil belajar ya Pak, supaya nanti bisa dikomunikasikan ke kedua guru tersebut. Karena kalau dari keterangan teman-temannya sih, saya juga udah tadi informasi apa ya teman-temannya, ini kalau pelajaran lain ngerjain tugas nggak ngerjain Bu, emang itu aja tuh yang kedua nggak pernah ngerjain gitu ya. Oke, berarti Bu Pia posisinya nanti akan mencari permasalahan atau background si anak tersebut lebih mendalam kembali ya. Betul ya Pak. Berarti belum mau melibatkan orang tua dulu sejauh ini. Iya, kalau untuk waktu dekat sih belum Pak. Saya sih yakin saya mau menggali anak dulu ya, komunikasi dulu dengan gurunya. Mungkin saja dari analisis ya atau konseling yang saya lakukan nanti ke kedua anak itu menghasilkan sesuatu yang saya bisa konsultasikan ke gurunya dulu gitu. Nah kalau misalnya nanti belum berhasil nih Pak, baru mungkin next stepnya adalah saya ketemu orang tua. Oke, berapa lama Bu Pia merencanakan untuk memperdalam background atau permasalahan si kedua anak tersebut sampai nanti merencanakan untuk konseling atau memanggil orang tua? Kalau untuk menggali permasalahan anak lebih lanjut sih besok juga bisa ya Pak ya, dua-duanya langsung bisa ya. Mungkin setelah itu saya besoknya lagi komunikasi ke guru ya, mungkin ada masukan misalnya nanti saya ketahui profil belajarnya, misalnya mereka berdua itu apa gitu ya, apa kinestetik, apa visual ya, supaya saya bisa komunikasikan nih ke gurunya, Bu ini gaya belajarnya kinestetik gitu ya. Karena memang kalau data di saya sih mereka berdua ini memang full kinestetik Pak ya, hampir kalau di data itu kinestetik profil belajar, jadi memang susah. Nah sedangkan si dua pelajaran ini kan lama Pak, dan begitu banyak metodenya tuh menulis, mendengarkan, jadi mungkin bisa jadi anak bosen ya, mungkin nanti bisa saya komunikasikan lah. Mungkin bisa alternatif cara lainnya buat ngajar si anak ini di dua mata pelajaran tersebut gitu dari analisis yang saya lakukan gitu. Bagaimana ketika Bu Pia sudah memperdalam kedua anak tersebut dan nanti terpecahkan masalah tersebut itu, bagaimana Bu Pia untuk menyampaikan kepada rekan guru Bu Pia untuk memahamkan tentang keadaan si kedua anak tersebut? Kalau saya sih biasanya kalau ngomong ke guru mapel itu ya, karena saya guru BK biasa ya Pak, biasanya saya based on data aja. Bu ini datanya anaknya begini, saya konseling hasilnya begini. Mungkin kita bisa cari cara ya Bu ya untuk anak itu supaya betah di kelas. Jadi lebih kepada ngobrol ya Pak, apa yang bisa ditingkatkan gitu, supaya anak itu nyaman di kelas. Mungkin dari data-data yang sudah saya gali gitu tentunya. Jadi saya tuh harus ngomong tuh harus by data gitu. Nggak bisa saya Bu gini ya, enggak ya, pasti by data dulu biar bisa saya kasih masukan itu enak gitu Pak kalau dua guru tersebut. Baik. Dari permasalahan dan rencana-rencana yang Bu Pia tadi sampaikan, ya, kiranya masih ada tidak rencana yang mungkin Bu Pia akan lebih memperdalam lagi kepada permasalahan si anak tersebut, selain daripada tadi memperdalam permasalahannya dia, kemudian menyadarkan guru rekan sejawat itu. Nah, supaya si anak itu memang jerak posisinya dan dia memang posisinya mengakui kesalahan dan dia tidak mengulangi lagi gitu bahasanya. Apakah ada solusi yang lain selain itu Bu? Pastinya mengonseling ya Pak, mengonseling anak ini, kemudian untuk masalah disiplinan ya, metode disiplinnya nanti saya serahkan ke bagian kesiswaan Pak ya, untuk masalah pembinaan karakter ya. Kalau di saya mungkin lebih ke konseling ya, sebagai rangkap lah, kualitasnya juga, budayanya juga. Oke, baik. Dari awal ya tadi kita sudah menyampaikan berkenaan tentang permasalahan dua anak tersebut, dan tadi Bu Pia sampaikan ada beberapa step by step ya
untuk menyelesaikan masalah si dua anak tersebut. Nah, jadi harapan Bu Silvi ya berkenaan tentang kita coaching hari ini itu kesimpulan yang bisa Bu Pia dapatkan dan bisa diterapkan di kedua anak tersebut itu apa Bu? Yang pertama sih kalau tadi hasil coaching kan saya bingung ya Pak ya, nih anak gue mau diapain ya begitu amat gitu ya. Tapi setelah coaching sih sepertinya saya bisa terbuka gitu ya. Oh mungkin ada, saya belum dalam menggali data anak, harus berdalam lagi, kemudian harus melakukan konseling juga, yang kemudian harus kolaborasi lebih banyak dengan kedua guru dan orang tua juga kalau memang nanti diperlukan ya setelah step-step ke guru itu sudah ke anak dan ke guru itu sudah selesai gitu. Terakhir nanti kolaborasi dengan orang tua gitu. Kalau saya sih tadi melihatnya tuh mungkin kecil ya Pak ya, tapi setelah coaching sepertinya oh iya ya benar juga ya harus seperti ini gitu ya, ada langkah-langkahnya. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang Bu Pia sudah rencanakan, strategikan, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ya, Dan Pak. mudah-mudahan kedua anak tadi yang Bu Pia rencanakan itu mudah-mudahan ada kebaikan. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa berubah. Amin. Mungkin itu Bu Pia ya yang Iya. bisa saya sampaikan, yang bisa saya menemani Bu Pia pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi mitra dan bisa membantu lega Bu Silvi. Alhamdulillah Pak, udah mendingan ini rasanya. Terima kasih Pak Wahid. Ya. Baik Bu Pia ya, tetap semangat. Ya. Baik. Sampai berjumpa lagi Pak. Ya sampai jumpa lagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Pak Wahid tadi saya sudah menyaksikan ya bagaimana Bapak coaching teman coach Bapak. Nah di sini yang ingin saya tanyakan perasaannya setelah mengcoaching tadi gimana? Perasaannya alhamdulillah senang Bu, karena bisa berbagi dan menjadi mitra bersama rekan untuk saling berbagi dan menyampaikan masukan atau aspirasi. Ya, berdasarkan tadi coaching, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator pencapaian? Oke, yang tadi saya sampaikan insya Allah sudah sesuai dengan konsep alur tirta, kemudian rasa dan kompetensi coaching. Di antaranya hadir secara utuh, mendengarkan dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk si coaching. Ya, kalau menurut sepengamatan saya tadi Pak, saya melihat Bapak ini sudah selain alur tirtanya sudah terpenuhi semua, kemudian saya juga melihat Bapak itu dalam pengajuan pertanyaannya, kemudian memberikan pertanyaan terbuka gitu, itu sudah bagus ya Pak ya. Bapak juga mendengarkan aktif sesuai dengan tujuan dari keterampilan yang ingin Bapak lebih spesifikkan gitu kan, seperti di awal kita observasi tadi ya. Nah, kemudian Bapak juga bisa menggali nih permasalahan coach ini secara mendalam, itu juga bagus. Kemudian tadi itu dikat aja. Aku harus lanjut kemana? Dikat aja ya, nggak apa-apa lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Jadi tinggal dikat. Kan udah tuh, itu saya ngutarain semua lagi. Iya. Kalau yang kayak kurangnya apa gitu di situ juga. Iya, situ juga. Oh, alah. Oke, berarti diutarain semua ya. Masukannya kalau Oh iya, dan kompetensi ya. masukan dan kompetensi apa yang mau dikembangkan. Iya, yang terakhir tinggal dituangkan ya. Iya. Berarti udah. Sekarang saya nanya lagi berarti. Iya. Tinggal masukannya kembali sama kompetensi apa yang harapannya yang mau dikembangkan. Ya Pak Wahid, tadi saya sudah ini ya terkait betul alur tirtanya sudah terpenuhi semuanya, sudah aktif. Kemudian Bapak juga sudah menggali permasalahan dari coach itu secara mendalam dari pertanyaan terbukanya. Kemudian saya perhatikan juga kan Bapak menyampaikan di awal bahwa tolong diperhatikan apakah nanti saya bisa mendengarkan secara aktif gitu ya Pak ya. Nah, sepenglihatan saya dan sepengamatan saya itu sudah Bapak lakukan dengan baik gitu kan. Hanya saja sedikit catatan yang saya ya Pak ya. Tadi
Tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya belum terkait permasalahan orang tua tadi Pak. Sebenarnya Koci belum menyinggung ke sana, tapi Bapak sudah menyinggung duluan. Lebih baiknya kalau hal itu mungkin disinggung pertama kali oleh Kocinya gitu ya. Nah paling itu Pak ya. Kemudian terkait kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nih setelah ini? Kompetensi yang dikembangkan berkenaan tentang konsep awet kita untuk pendidikan dalam negeri dan berkenaan tentang kompetensi coaching untuk dibiasakan di dalam negeri itu. Mungkin itu saja ya Pak Wahid ya, secara keseluruhan sudah baik. Tadi saya sangat sebagai pengampu saya menikmati bagaimana ya Bapak coaching terkait kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Amin. Itu saja ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Sama-sama Ibu, saya yang terima kasih Ibu.